There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan semangat, murah rezekinya, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia tentunya. Hari ini kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Hari ini aku juga mau share kegiatan aku masih di seputar kegiatan ibu rumah tangga ya. Maklum karena konten aku ini adalah konten ibu rumah tangga. Jadi aktivitas yang aku share ini hanya sekitaran kegiatan aku sehari-hari. Kali ini aku mulai aktivitas aku dengan memandikan anak-anak ya. Karena kebetulan aku tadi udah ngepel, udah nyuci, udah jemurin pakaian, aku juga udah sapu-sapu rumah, bersihin kamar, pokoknya semua tuh udah siap. Paling ini tuh hanya tinggal mandiin anak-anak, terus nanti nyuci piring. Kenapa nyuci piringnya belum? Karena aku tuh tadi airnya lagi mati, jadi nggak sempat untuk nyuci piring. Oh ya, kalian jangan salpok sama pakaian aku yang masih sama vlog yang kemarin. Nah, ini tuh adalah lanjutan aktivitas aku di pagi hari ya. Kemarin itu aku aktivitasnya tuh dari jam 3 sore memakai baju ini atau kostum ini. Terus setelah selesai aku bikin vlog, aku tukar baju pakai daster blong. Karena aku tuh masih gatal-gatal ya teman-teman. Jadi kayak lebih enak aja gitu pakai dasteran yang blong, yang lapang gitu. Nah, karena baju ini belum terlalu kotor, jadi aku pakai lagi untuk ngevlog besok paginya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku tuh masih belum belum bisa aktif, masih lemes dan masih kayak pucet gitu ya wajahnya, dan masih kayak lemes lah, pokoknya wajahnya tuh gak enak banget untuk dilihat, karena memang aku tuh masih dalam proses pemulihan. Cuman di sini tuh aku nggak maksain untuk ngevlog ya teman-teman, aku tuh kayak nyantai aja sih, karena aktivitas aku juga nggak terlalu banyak. Aktivitas aku tuh kayak yang ribet-ribet tuh nggak aku bikin vlog, tapi kayak yang nyantai-nyantai gini baru aku vlog. Makanya kira-kira ini tuh vlog aku tuh kayak nggak terlalu banyak kegiatan gitu ya. Karena memang kegiatan yang ribet ini tuh kayak siap aja tuh syukur gitu ya, daripada ngevlog lagi gitu, takutnya malah nggak beres. Apalagi aku tuh semangatnya itu kayak sejam 2 jam doang gitu, kalau udah lebih dari segitu tuh lemes lagi. Tapi sekarang udah mulai fit lagi ya teman-teman, alhamdulillah udah mulai sehat, udah pulih lah pokoknya. Cuman tinggal untuk pemulihan kulit aku, karena kan ada bekas-bekas garukan, ada bekas-bekas luka juga, jadi tinggal pemulihan itu. Oke, lanjut. Di sini aku mau bikin kopi dulu karena di sini kebetulan Pak suami tuh udah pulang. Aku tuh belum sempet mandi ya teman-teman, tapi Pak suami udah keburu pulang. Aku tuh sekarang mandinya tuh pakai air hangat gitu ya teman-teman. Pakai air hangat, terus aku mandinya tuh dikasih antiseptik atau kayak detol gitu ya, biar kulit aku tuh nggak sensitif lagi. Nggak tahu juga nih kenapa kulit anak-anak aku tuh gampang banget sensitif ya. Kalau udah katanya kena kayak yang kotor-kotor, daun, air kotor gitu tuh kayak langsung sensitif. Atau makan-makan yang mengandung kayak kepiting gitu, kayak seafood gitu tuh sensitif banget. Sebenarnya kalau seafood tuh nggak sensitif banget sih, karena aku asal masak udang, asal masak cumi gitu nggak pernah gatel. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku makan seafood di luar tuh jadi kumat gitu gatelnya. Mungkin kalau di luar tuh banyak banget ya bumbu-bumbu yang dipakai, dan aku mungkin ada salah satu bumbu yang memang nggak bisa aku konsumsi, aku juga kurang tahu.
Oke, di sini aku bikin kopi ini ya, kopi susu ayah. Karena si ayah tuh kalau minum tuh sukanya kopi susu. Kalau kopi dikasih gula gitu dia nggak suka. Nah, ini dia minta ke yang dingin karena memang cuaca di sini tuh lagi gerah gitu ya. Dibilang panas sih enggak, cuman gerah gitu ya teman-teman. Kalau panas mah kurang karena jemuran aku nggak kering-kering. Nah, ini anak-anak aku juga pada minum susu karena tadi habis makan baru aku kasih susu ya. Karena kalau kasih susu dulu baru makan takutnya nanti nggak banyak gitu makannya. Nah, anak aku tuh minum susunya tuh pagi sama malam aja ya teman-teman, 2 hari sekali gitu. 2 kali sehari, pokoknya pagi setelah selesai makan sama mau tidur malam. Nah, itu aku kasih susu. Tapi kalau seandainya aku telat bangun, biasanya aku kasih susu dulu dan roti untuk ganjil perut sampai menunggu aku masak. Kadang-kadang tuh aku suka kesiangan. Dan masaknya tuh kadang-kadang mau jam 9 baru kelar gitu ya. Jadi kasihan kalau mereka tuh nggak terisi perutnya karena kan tidur ya, berapa jam lamanya tidur. Bangun tidur tuh pasti lapar. Jadi aku tuh pasti usahakan kasih roti sama susu. Tapi kalau seandainya aku udah masak atau memang aku udah stok makan dari malam gitu, udah ada stok untuk makan pagi. Nah, di situ tuh aku pasti akan panasin langsung dan kasih makan dulu baru kasih susu. Oke deh, lanjut. Di sini air aku udah hidup ya teman-teman. Jadi di sini aku garcep mau cuci piring karena jelek banget wastafel kalau piringnya tuh penuh kayak gini ya. Piring ini tuh nggak pernah absen sih di sini. Cuman ya udahlah dicuci aja daripada nggak dicuci nanti makin beranak. Piring sama baju tuh sama-sama kompak ya. Kalau nggak dikerjain tuh makin beranak. Nah, di sini aku skip aja untuk cuci piringnya, nggak aku perlihatkan semua, takutnya kalian bosan. Lanjut, di sini tuh aku mau bersihin sinknya. Nah, di sini tuh aku tuh aktivitasnya aktivitas pagi sampai siang gitu ya, teman-teman. Jadi ini tuh kayak dari pagi sampai siang sampai jam 1 gitu. Nah, Bang Rais tuh tadi baru mau berangkat sekolah karena memang Abang Rais tuh berangkatnya tuh jam 12 ya, jam 12 siang karena Bang Rais tuh kena di gelombang 3 gitu ya. Sekolahannya itu punya berapa gelombang ya? Punya 4 gelombang ya teman-teman. Ada gelombang 1 dari jam 7 sampai jam 11, ada dari jam 11 sampai jam 1, dan ada dari jam 12 sampai jam 4 sore. Ada dari jam 4 gelombang apa 3 gelombang ya? Kayaknya 3 gelombang ya teman-teman. Nah, jadi Abang Rais tuh kebagian di 3 gelombangnya. Ntar kelas 3 aku nggak tahu sih, tapi aku berharapnya Abang Rais tuh masuk di gelombang 2 di jam 11 karena biar sama gitu sama sama Kakak Rara. Karena tahun ini tuh Kakak Rara masuk TK dan aku milih maksud TK-nya tuh di jam 10 gitu ya, karena ada pilihannya juga di situ. Jadi aku milihnya tuh jam 10 biar barengan gitu sama Bang Rais untuk sekali nganter atau sekali aktivitas gitu ya. Karena kalau pagi aku takutnya aku repot dan takutnya tuh kakak Riri tuh bakalan ketinggalan sekolah terus. Aduh, ini cicaknya ikut-ikutan ketawa ya teman-teman. Aku dubbing karena aku dubbingnya tuh di jam 4 subuh. Ini aku bangun jam 4 subuh dan aku tadi malam tuh udah edit langsung ini aku dubbing dan mau aku upload untuk hari ini juga. Karena memang di jam-jam segini tuh yang anteng, tenang, dan damai ya menurut aku. Karena kalau udah dari jam 7 pagi sampai malam tuh di sini tuh ribut ya teman-teman, dari suara anak-anak, musik, suara bom ya sekarang. Kayak di Filipina bunyi teroris terus di bom gitu, tidur siang aja susah. Tapi ya udahlah, itu tuh memang udah kebiasaan pas mau menyambut bulan suci, mungkin udah jadi tradisi ya. Jadi kita tuh harus ya memakluminya aja dan kita tuh harus kayak menenangkan diri kita juga sih untuk terbiasa gitu ya. Oke, lanjut. Di sini aku tadi baru selesai ungkep ayam. Aku tuh ungkep ayamnya ini untuk anak-anak sama Pak suami. Ini tuh nanti kalau mau makan baru digoreng gitu ya, nggak langsung aku goreng. Jadi ini aku simpan aja. Nanti siapa yang mau makan baru nanti digoreng. Kalau aku kali ini tuh nggak makan yang gatal-gatal dulu ya, kayak ayam potong. Per ikan-ikanan tuh aku nggak makan dulu. Tapi kalau ikan sih menurut aku nggak ya. Tapi kalau ayam tuh kayaknya lebih jauh gatal gitu. Jadi aku sekarang tuh lagi konsumsi ikan gabus karena ikan gabus tuh katanya bagus banget untuk kulit ya, untuk penyembuhan luka.
Jadi aku tuh beli ikan gabus untuk aku sendiri. Oh ya, menurut kalian aneh nggak sih suara aku? Karena kan biasanya tuh suara di pagi hari tuh, apalagi bangun tidur tuh kayak aneh gitu ya. Tapi semoga kalian tetap menikmati dan semoga kalian tetap terhibur. Oke, lanjut di sini tuh aku mau lipatin pakaian. Ini tuh cucian aku yang kemarin ya. Ini tuh aku kalau udah taruh di kamar pasti lama ngelipatinnya sampai numpuk. Makanya tuh kadang Pak suami kalau ngangkatin jemuran atau aku ngangkatin jemuran tuh naruhnya tuh di depan atau di ruangan gitu ya, biar kita tuh kayak risih langsung lipetin gitu loh. Tapi kalau udah di kamar, apalagi kamar belakang ini tersembunyi gitu, jadi alhasil sampai numpuk-numpuk. Nah, jadi ini aku mau lipatin aja, mumpung ini tuh lagi ada waktu senggang gitu. Nah, aku tuh ditemanin sama kakak atau adik Rara. Kalau kakak Riri tuh lagi tidur siang, kalau Bang Rais tuh masih sekolah. Oke, di sini tuh lanjut. Ini tuh nggak langsung aku simpen ya. Nah, nunggu sore dulu, baru aku simpen. Ini tuh sampai dibantuin sama Bang Rais, sama kakak Riri juga ya. Aku ngangkatin pakaian karena nyusun-nyusun pakaiannya ini paling ribet, paling males sih menurut aku karena diangkat gitu. Tapi kalau kita udah nunggu di sini, ada yang ngangkatin dan kita tuh tinggal nyusun di lemari. Ini tuh sebenarnya lemarinya tuh udah sesak banget ya, udah susah banget untuk nyusunnya. Ini tuh asal masuk aja, yang penting masuk terlipat gitu ya teman-teman. Karena memang jujur aku tuh masih kekurangan lemari, tapi aku tuh kayak belum bisa beli-beli gitu, takut gitu karena mau lebaran ya, mau bulan puasa pasti banyak banget biaya. Apalagi nanti siap lebaran tuh kakak Riri masuk sekolah dan Abang Rais juga harus ganti pakaian sekolah juga. Jadi aku tuh kayak lebih jauh berhemat ya untuk sekarang-sekarang ini. Oke deh, nggak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga di setiap video aku tuh banyak manfaat atau walaupun sedikit bisa kalian ambil manfaatnya. Buang buruknya, ambil baiknya ya teman-teman. Untuk kalian semua yang masih berjuang, terus semangat, jangan putus asa. Pasti proses kita tuh akan diijabah oleh Allah. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.